Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabian WK Pracanda, kelas 8A, nomor absen 7, lahir tanggal 5 Januari 2010, alamat Bantul. Hari ini saya akan menjelaskan dan memberitahu apa itu laporan dan bagaimana cara membuatnya. Pertama, dari pengertian laporan adalah laporan merupakan istilah umum yang sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh di dunia usaha, sama di dunia persekolahan, kepengurusan, dan mungkin sampai ke keorganisasian. Dan fungsi laporan. Fungsi laporan adalah pertama, sebagai bahan dalam pengambilan keputusan pada situasi atau keadaan tertentu. Seorang manajer atau pemimpin perusahaan terkadang harus membuat keputusan penting dalam waktu yang singkat. Dalam kondisi seperti itu, diperlukan sumber otentik untuk mendapatkan informasi yang jelas, sehingga keputusan terbaik pun bisa diambil. Nah, bahan pengambil keputusan tersebut adalah laporan. 2. Sebagai analisis. Laporan juga merupakan sumber yang sangat penting, sebab setiap kali terjadi sebuah masalah dalam perusahaan, maka tim mereka pun harus berusaha mencari penyebabnya dan membuat rincian informasi mengenai masalah tersebut dalam bentuk penulisan laporan. Dan 3. Sebagai alat pengawasan dan bahan evaluasi. Dalam perusahaan yang berbasis pada skala besar dan terlibat dalam banyak aktivitas yang berbeda-beda, tidak mungkin bagi manajemen untuk mengawasi setiap orang di dalam perusahaan. Oleh karena itu, setiap orang di dalam perusahaan sangat diperlukan untuk mengawasi tindakan setiap departemen hingga individu. Dan 4. Sebagai bahan pertanggungjawaban. Melalui laporan, sebuah fakta bisa diungkap atau diketahui setelah ada data dan atau bukti akurat yang menyertai. Tentunya fakta-fakta itu harus tertulis di dalam laporan, sehingga bisa menjadi bahan untuk pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, 5. Sebagai alat untuk menyampaikan sebuah informasi. Meskipun pengertian laporan cukup beragam, pada dasarnya laporan berisi suatu topik yang diuraikan, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Laporan pun dapat mencakup berbagai topik, tapi biasanya berfokus pada penyampaian informasi dengan tujuan yang jelas kepada khalayak tertentu. Laporan yang baik adalah akurat, objektif, dan lengkap, sehingga laporan menjadi alat untuk menyampaikan informasi. Kemudian ciri-ciri laporan itu ada 6. Yang pertama, ringkas. Terus kedua, sebuah laporan harus logis. Ketiga, laporan harus lengkap. Keempat, laporan ditulis secara sistematis. Terus kelima, laporan harus berorientasi pada objektivitas. 6. Walaupun ada laporan yang dapat dilihat oleh khalayak umum. Kemudian struktur laporan. Struktur laporan hanya sedikit, yaitu 3. Yang pertama pendahuluan, 2 isi, 3 penutup. Lalu bagaimana cara membuat laporannya? Caranya adalah, pertama, kita harus menentukan masalah yang akan dilaporkan.
Masalah itu tentunya kita dapat dari pengamatan yang sudah kita lakukan saat kegiatan berlangsung. Selain itu, kita juga dapat menangkap sebuah masalah dari apa saja yang tengah diamati dan berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dua, setelah menemukan masalahnya, kita perlu menyimpulkan bahan untuk membuat laporan yang merupakan data dan fakta. Tiga, selanjutnya kita lanjut dengan mengklasifikasi data yang sudah kita dapat. Lalu langkah keempat, mengevaluasi dan mengelola data tersebut. Kemudian memasukkan data yang telah diolah ke dalam laporan dengan membuat struktur atau kerangka laporan terlebih dahulu. Nah, cukup dari itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah dari saya atau ada kesalahan kata atau kayak salah baca, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillah jazakallahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.